atau al-maut itu adalah makhluk. Kenapa? Karena dia diciptakan oleh Allah. Dalam surah Al-Mulk ayat 2 yang tadi kita singgung, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah dialah yang menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum, supaya dia menguji kamu, ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi menurut beberapa catatan para ulama, ayat ini berbicara tentang kualitas amal. Jadi amal yang baik itu yang lebih berkualitas, bukan amal yang banyak. Tetapi kalau amalnya banyak berkualitas, itu jauh lebih baik. Perkara amal ini perkara kebaikan, ahsan. Dan para ulama menyebutkan bahwa amal yang baik itu adalah amal yang dikerjakan ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, mutaba'ah, dikerjakan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Itu amal yang baik. Karena perkara ikhlas ini memang agak susah. Sulit kita menentukan apakah kita ikhlas atau tidak. Hanya kita yang tahu dan Allah yang maha mengetahui. Kita nggak bisa tahu, ya, ikhlas apa enggak nih orang ini, ikhlas apa enggak nih orang itu, hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan semua keikhlasan yang tertanam dalam ibadah kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silahkan kamu berbuat apa yang kamu mau, tapi kamu harus sadar satu saat pasti mati. Dan karena kematian ini perkara yang pasti, maka kita tidak boleh abai, tidak boleh cuek terhadap kematian itu. Ya, apalagi 1 tahun ini kita tidak pernah menghitung jumlahnya berapa banyak kematian yang terjadi akibat COVID-19, Corona. Ini luar biasa. Bapak-bapak, pemerintah Indonesia menganggarkan kurang lebih 677 triliun. Ini hampir 800 triliun. Ini untuk anggaran mengantisipasi corona. Ya, hampir 800 triliun. Itu kalau dibeliin kerupuk, Pak. Itu ceger ketutup. Ya, luar biasa. Dan alhamdulillah kebagian masyarakat ceger, paling enggak setiap bulan ada beras. Ini kalau nggak ada corona ini nggak dikirim beras nih sama Jokowi. Ya, tapi jangan berharap corona akan terus menerus. Sebab nanti katanya kalau corona udah kelar nggak ada beras lagi. Ya, mudah-mudahan tahun ini sudah kelar. Amin. Sebab dampaknya itu bukan hanya pengusaha, bukan hanya orang-orang yang kerja, bukan hanya orang-orang yang jualan, termasuk para dai, para ustadz, para penceramah itu terimbas dampak corona. Ya, tanyain Ustadz Topik yang udah keliling kemana-mana. Ya, saya Ustadz Kandang, Ustadz. Jadi Ustadz itu ada Ustadz Kandang, ada Ustadz Kondang. Nah, kalau kita Ustadz Kandang, ya, corona, Ustadz, bahkan ada yang bilang, Ustadz saya lagi corona 3 bulan, diisolasi 3 bulan. Kenapa? Karena corona, kondisi rontok dana. Nah ini, ya. Jadi corona kondisi, tanyain para dai, jadwal 1 tahun Ustadz Topik di cancel, jadwal Jumatan Ustadz Harmain di cancel. Ya, mending kalau di cancel, panitia dia datang ke rumah ngasih amplop. Enggak. Ya. Mudah-mudahan Maret ini kelar, insyaallah. Amin. Ya. Jadi kita penting berbicara tentang kematian. Kenapa? Karena kematian itu memutuskan antara anak dengan orang tua. Kematian itu memutuskan antara tetangga dengan tetangga. Kematian itu memutuskan hubungan antara istri dengan suami. Kematian itu memutuskan antara perkara dunia dengan akhirat. Dan kalau sudah mati, nggak bakalan hidup lagi. Mas Topor, gar beli gar. Ya, nggak hidup lagi. Kenapa? Karena nggak ada. Ya, catatannya orang sudah mati itu hidup lagi. Dia sudah di alam lain. Karena kita berada dalam kehidupan ini bertingkat-tingkat alamnya. Ada alam ruh, ada alam dunia,
ada alam mahsyar. Ya, nanti terakhir alam akhirat. Menurut beberapa catatan begitu. Kita sudah berada di tingkatan yang ketiga sekarang, alam dunia. Ya, alam ruh sudah kita lewati. Dan ada perjanjian ajali antara Allah dengan manusia, Allah dengan manusia. Kita ini sudah punya janji sebetulnya. Makanya jangan pernah kita menodai janji kita kepada Allah. Ketika Allah mengatakan pada saat kita berada di alam ruh, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna. Ya, bukankah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Bala syahidna, benar betul kami menjadi saksi bahwa Engkau Tuhan kami. Kesaksian akan hakikat tauhid ini sesungguhnya telah kita catat, telah kita sampaikan kepada Allah pada saat kita berada di alam ruh. Artinya apa? Ini perjanjian ajali, perjanjian tauhid. Jangan pernah engkau melupakan janji itu. Untuk apa? Selalu mentauhidkan Allah dalam semua keadaan. Ya, tauhid wahada yuwahidu tauhidan, maknanya mengesahkan Allah sampai kita mati. Dari awal pada saat kita terlahir diperdengarkan di telinga kita kalimat la ilaha illallah, kemudian kita mati, nanti kita dibacakan kalimat la ilaha illallah. Ini yang kita pertahanin sebetulnya dalam hidup dari awal sampai kita mati. La ilaha illallah. Ya, barang siapa yang akhir dari perkataannya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, maka dia masuk surga. Amin. Amin. Alhamdulillah saya melihat malam ini wajah-wajah surga semua. Amin. Luar biasa. Surga nanti kita bareng-bareng di sana. Ya. Ada Ustaz Harmain. Oh, ternyata udah duluan. Kenapa? Karena amalannya lebih banyak. Amin. Ada ama Kiai Haji Sahroni. Oh, ternyata dia lagi ngopi. Ya, lagi ngopi. Cuma nggak ada rokok sampurna di dalam. Ya. Tapi insya Allah kesenangan yang tak pernah dirasakan. Sesuatu yang tak pernah dipandang mata, kenikmatan yang tak pernah ada di dunia, itu nanti kenikmatan surga. Yakin nggak kita ada surga? Yakin. Harus yakin. Kenapa? Kalau nggak yakin, ngapain kita sholat? Ngapain kita zikir? Ngapain kita baca Quran? Ngapain kita sedekah? Ngapain kita puasa? Semua perkara ibadah itu karena kita yakin ada kehidupan setelah dunia. Ada kehidupan setelah dunia. Makanya musibah yang tengah terjadi, baik keluarga Mas Anto, ibu dan lain sebagainya, ini mengharuskan kita untuk melakukan muhasabah. Ya, melakukan apa? Muhasabah. Musibah itu perkara yang pasti. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Surah Al-Baqarah ayat 155-156. Itu kalimat musibah ada di ayat tersebut. Kalimat musibah akar katanya asoba yusibu musibatan. Maknanya sesuatu yang mengenai kita, yang menimpa kita. Jadi sebetulnya musibah itu pasti terjadi, Pak. Dan Allah telah menyebutkan nama-nama musibah dalam ayat itu. Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Khauf ini adanya rasa takut di dalam hati kita. Dan sekarang dunia dicekam rasa takut gara-gara corona itu. Makanya antisipasinya, ya cuma PRT doang di sini yang pakai masker kayaknya. Halo, ya, PRT tolong ini tangkap aja semua. Tangkap. Karena nggak jalanin aturan protokol corona, termasuk ustadznya. Ya. Tapi kalau PRT nangkap ustadz, wah repot nanti. Ya. Bapak Ibu, ada ibu-ibu di dalam? Ada. Sebab saya biasanya ceramah di depan ibu-ibu. Kalau di depan bapak-bapak saya agak grogi. Apalagi kalau di depan para tokoh, para ustadz, para asatidz ulama, masya Allah, saya itu lebih baik menghindar ke pojok, ya. Tapi karena Mas Anto mungkin tetangga saya, tadi saya pesan sama istri beliau pas waktu kemarin, Bu, kapan acara 7 hari nanti malam Ustaz? Bilang sama Mas Anto, ya, wakil wali kota mau datang. Halo. Siapin karpet merah. Ini luar biasa. Sampai di sini saya ada karpet merah ini. Ya. Apa memang karpetnya cuma ada yang ini satu-satu? Baik. Ya, al-maut. Alladzi khalaqal maut
Allah yang menciptakan maut, mati itu diciptakan. Kenapa? Karena dunia ini tempat kematian. Ya, kita hidup itu pertama ya diciptakan oleh Allah. Jadi mati manusia itu satu kali, dua kali, hidup dua kali. Mati yang pertama dalam ketiadaan. Dulu sebelum kita ada, kita tiada, diciptakan oleh Allah menjadi ada. Mati yang kedua di dunia ini, nanti kemudian dihidupkan kembali di yaumil akhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mati di dunia, kemudian perkara masuk ke dalam alam barzah, alam penantian. Alam penantian itu panjang, dan kita nggak pernah tahu kapan, seberapa lama. Sebab sampai hari ini Nabi Adam alaihissalam sampai hari ini masih berada di alam barzah. Sampai hari ini Nabi Muhammad SAW masih berada di alam barzah, masih berada di alam kubur. Penantiannya panjang. Ya, Nabi Muhammad sendiri sudah lebih dari 15 abad yang lalu. Bagaimana Nabi Adam? Nah, kita ketika mati nggak tahu kapan akhir kehidupan saat kita dikubur. Setelah yaumul alam barzah, nanti ada istilah yang dikenal yaumul ba'ats, alam kebangkitan. Setelah dibangkitkan, kita dikumpulkan oleh Allah di alam mahsyar. Di alam mahsyar dikumpulin tuh dari Adam sampai manusia terakhir. Di situ akan dilihat kualitas amal seseorang. Sampai pada akhirnya kemudian Allah posisikan seorang pribadi-pribadi. Ini masuk surga, ini masuk neraka. Ini masuk surga duluan, ini masuk neraka belakangan. Ini masuk surganya nanti, tapi diperes dulu oleh Allah karena banyak kesalahan. Tapi insya Allah umat Islam yang beriman kepada Allah, beriman kepada Quran, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qadar dan qadar, maka mereka semuanya akan masuk surga. Amin. 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 Ya, apalagi kalau berakhir kalimat la ilaha. Tuh, pelajarin Mas Topor. Ya. Dan tidak semua ternyata Bapak Ibu orang yang ketika akhir kehidupannya itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun dia orang pintar sekalipun, walaupun dia orang yang sangat cerdas sekalipun, belum tentu bisa mengucapkan kalimat itu di akhir kehidupannya. Makanya disunnahkan ketika orang dalam keadaan sakaratul maut ditalqin, diajarin la ilaha, diajarin tawur. Ya. Dan kalau sudah orang ngucapin itu udah nggak usah berkali-kali, cukup sekali. Ketika dia ngucapin sekali ternyata matinya masih lama, jangan diajak ngomong lagi. Mau makan apa? Pas lewat ketoprak. Ketoprak. Ya. Ternyata ketika kalimat ketoprak disebut mati. Jadi terakhir kalimat yang disebut apa? Ketoprak. Bukan la ilaha illallah, tapi ketoprak. Ya. Mudah-mudahan la ilaha illallah dakhala jannah. Amin. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai Mas Anto, kita cinta semua ya orang tua kita. Dan memang cinta ini perkara manusia. Dengan cinta kita menjadi hidup. Dan dengan cinta kehidupan menjadi bernilai. Cinta ya menurut seorang ulama Profesor Abdullah Nasi Ulwan mengatakan ada tiga tingkatan cinta. Yang pertama dikenal dengan istilah mahabbah wajibah. Cinta yang wajib kita harus berikan kepada tiga perkara: Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Wajib hukumnya orang Islam yang meyakini kebenaran Quran mencintai tiga perkara. Yang pertama Allah, Rasulullah, jihad fisabilillah. Ya. Yang kedua dikenal dengan mahabbah tabi'iyah yang bersifat naluri, tabiat. Dan ini hukumnya mubah. Kalau tadi wajib. Kenapa mubah? Boleh kita saling mencintai istri, suami, anak, orang tua, laki-laki dengan perempuan. Itu adalah mubah, boleh saling mencintai. Laki-laki mencintai perempuan itu memang perkara yang disyariatkan. Tapi yang tidak disyariatkan adalah kalau laki-laki mencintai laki-laki. Hidup satu rumah ya. Saya membaca tentang masalah LGBT ini cukup mengkhawatirkan Bapak Ibu sekalian. Tahu LGBT? Apa? Main ngomong doang ya. LGBT itu L yang pertama lontong, yang kedua gemblong, yang ketiga tahu. Halo? Ya.
lontong, gemblong, bakwan, tahu, ya itu yang paling disukai. Karena setiap pagi di rumah Mang Tamit disediakan itu nasi uduk. Mudah-mudahan nasi uduknya Mang Tamit, Pak Haji Tamit ada. Mudah-mudahan kita doa. Sebab dari saya SD sampai hari ini setiap pagi saya selalu merasakan nasi uduk beliau. Jadi ini lisannya udah lisan nasi uduk, Ustaz. Ya. LGBT itu yang pertama, L-nya apa? Lesbian. Ya. Lesbian. Ya. Yang kedua gay. Yang ketiga transgender. Yang keempat biseksual. Ini perkara maksiat yang terjadi di seluruh dunia hari ini. Bahkan di Amerika, ya, waktu Hillary Clinton menjadi Perdana Menteri Amerika, dia yang menyetujui adanya undang-undang perkawinan sesama jenis. Di Amerika sudah ada undang-undangnya pernikahan sesama jenis. Dan di Indonesia sekarang LGBT itu sudah menyebar ke seluruh wilayah-wilayah besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Kalimantan, dan lain sebagainya. Dan mereka melalui pemikiran liberalisasi berusaha untuk meminta kepada pemerintah agar mereka mendapatkan kebebasan dan undang-undang boleh pernikahan antar sesama jenis. Andaikan itu terjadi di Indonesia, maka sungguh ironi ketika umat Islam mayoritas di Indonesia membolehkannya. Nauzubillah min zalik. Jadi ini perkara besar. Makanya kenapa saya bilang muhasabah, musibah itu harus muhasabah, introspeksi diri. Bukan hanya perkara corona datang dari Wuhan, tetapi ini perkara mungkin saja Allah tengah menguji kita, Allah tengah memberikan peringatan kepada kita, dan Allah tengah mengajar sebagian dari kita karena kesalahan dan dosa-dosa yang tak lagi bisa dibendung. Makanya mari kita sama-sama muhasabah, muhasabatun nafs, introspeksi diri. Ya, Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Perhitungkan diri kalian sebelum nanti diperhitungkan. Nanti kita diperhitungkan, ditanya oleh Allah umurmu. Yang kedua, apa? Selain umur, masa mudamu. Yang ketiga, hartamu. Yang keempat, ilmumu. Jadi ditanya tuh nanti. Yang pertama ditanya umur. Ya, kenapa umur? Karena inilah hidup yang pernah kita rasakan. Dan umur kita memang enggak panjang. Kalau umur Pak Muji meninggal di usia 67 sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi. A'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqallahu ma yajizu zalik. Umur umatku itu kata Nabi 60 hingga 70 tahun. Kalau ada di atas itu maka Allah memberikan tanggung kepada mereka. Ya. Nah, Mas Tobor berapa usianya? 80. Luar biasa. Berarti sudah diberikan bonus, ya. Tinggal waktunya kapan? Ya mungkin besok. Mungkin 2 hari lagi. Ya. Ya. Kalau kata Ustaz Harmain, Mang Tobor usianya 40. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masih panjang, ya. Umur yang panjang juga tidak menentukan kualitas kehidupan. Sebab Nabi ditanya sahabat, ya Rasul, siapa orang yang paling baik? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Yang meninggal, ya saudara kita, ayahanda kita Pak Muji, mudah-mudahan amal solehnya diterima oleh Allah. Panjang kebaikan mereka, panjang amal beliau karena membangun berbagai sarana-sarana ibadah, memudahkan para masjid untuk bisa ibadah dengan tenang karena masjidnya bagus-bagus. Dan alhamdulillah sekarang masjid kita bagus. Ya, cuma masjid bagus jamaahnya sedikit. Sekarang banyak orang bangun masjid bagus-bagus tapi jamaahnya kadang-kadang di luar, membludak, di dalam enggak ada. Amin. Mudah-mudahan masjid, musola, majlis taklim yang ada di Kampung Jagal ini menyatukan barisan, menyatukan ukhuwah. Ayo bersama kita bicara tentang Islam. Ayo bersama kita bicara tentang dakwah. Ayo bersama kita bicara tentang tantangan dakwah yang terjadi di kampung kita ini. Yang terakhir, ini jangan lama-lama kalau bicara begini mah. Ya sebab panjang pendek amplopnya sama. Halo? Tahu ini ceramah ditembak begini, ya.
Nanti transfer aja Mas Anto. Iya. Atau kan tetangga di rumah lemparin aja amplopnya. Ya. Iya. Masya Allah. Ya, amplopnya dilemparin aja. Duitnya mau diambil. Ya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ya silakan kamu berbuat apa saja, mau zina, mau melacur, mau maksiat, mau korupsi, ya, mau bohong, mau ngebanggain diri, silakan. Tapi ketahuilah bahwa engkau akan mendapatkan balasan. Jadi kalau enggak ada balasan, enak kita hidup, ya, seperti orang-orang sebelum Islam. Mereka hidup menikah dengan siapa saja boleh tiap hari. Bahkan kalau saya baca sejarah pernikahan ala jahiliyah sebelum Islam, ya, istri Rasulullah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan pernikahan dulu di zaman sebelum Islam itu, kalau ada seorang wanita kaya, ya, hebat, dermawan, dan dia punya ingin keturunan kuat, maka cukup dia mengundang 10 orang laki-laki jantan. Ya, satu malam tuh, satu hari satu malam digarap. Halo. Nanti wanita itu hamil, tinggal dia menentukan siapa yang berhak menjadi ayah dari anak yang dikandungnya. Itu perkawinan ala jahiliyah. Ya, mudah-mudahan jahiliyah modern tidak membuat kita lupa hari ini. Banyak perkara yang sebetulnya membuat Allah mendatangkan ujian dan peringatan kepada kita. Silahkan kita berbuat apa saja. Ya, ada satu hadis, ini para ustadz pasti tahu, tentang kebinasaan. Tidak sadar sebenarnya binasa itu adalah kehancuran yang memang dibuat manusia. Salah sumuhlikat, 3 perkara yang membinasakan manusia. Yang pertama suhun muta'un, ya, kekikiran yang ditaati, pelit, pedit alias koret. Makanya kalau kita punya harta, kita punya banyak uang, sisihkan untuk kepentingan yang lebih baik. Ya, di sini banyak masjid, banyak musola, banyak pesantren, sisihkan. Apalagi ini mau menyambut bulan Ramadan, ya, sisihkan. Yang kedua, wahawa muttaba, sesuatu yang membinasakan itu karena kita membiarkan hawa nafsu menggejala di dalam diri kita, hawa nafsu. Dan memang kita hidup tidak bisa tanpa hawa nafsu. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu, maka hancurlah dunia ini. Dan manusia semua terlihat nafsunya tak terkendali. Ada nafsu politik, orang kalau sudah menjabat kayaknya susah untuk turun, makanya dia naik lagi. Ya, ini udah 2 periode, mau cari-cari undang-undang supaya jadi 3 periode. Nggak tahu siapa itu. Ya, halo, ya Pak RT. Ya. Kalau Pak RT, nah ini jabatan sosial, soalnya nggak ada, sialnya banyak. Ya. Jadi nggak ada gajinya. Makanya ya nggak ngarepin betul jadi RT, ya, tapi ketika masyarakat memilih, ya mau bilang apa PRT ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti tahun 2002 ya RT punya gaji. Jadi lurah. Lurahnya orang di rumah. Baik. Yang ketiga nih, yang membinasakan tanpa disadari, ini sikap yang kadang-kadang ya ada di dalam diri kita. Wa ijabul mar'i binafsi, kebanggaan terhadap diri sendiri. Orang banyak tanpa sadar, bangga itu bukan hanya orang yang berharta, bangga dia punya harta. Bukan hanya orang yang kaya, bangga dia jadi kaya. Tapi juga tidak sedikit orang yang bangga dengan dirinya karena dia punya ilmu. Jadi tanpa disadari ini ilmu nanti akan ditanya itu oleh Allah. Untuk apa dia amalkan? Kalau untuk hanya kebanggaan, maka jangan kita menuntut ilmu. Kenapa? Sebab kebanggaan akan ilmu membuat hati kita jadi ujub, merendahkan orang lain, hingga tak sadar amal-amal soleh kita terkikis karena kita tidak ikhlas menyampaikan ilmu. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini MC-nya mana ini?